Halo semua, kembali ke modul series yang ada di kelompok kami, yaitu sekarang kita sudah sampai di modul 3 nih. Jadi sebelum kalian mengklik video ini atau menontonnya, pastikan kalian sudah menonton di 2 modul sebelumnya ya. Selamat menyaksikan. Nah, jadi di modul 3 ini aku akan berbicara atau akan mengangkat topik, yaitu evaluasi informasi. Sebelum masuk ke materi, kita belajar dulu ya untuk ke search engine-nya. Nah, search engine yang digunakan untuk dapat mengevaluasi informasi atau dapat mengambil informasi biasanya menggunakan Google biasa yang biasa kita pakai untuk mencari tahu segala apa yang ada. Kemudian ada juga memakai jurnal artikel seperti ProQuest, EBSCOhost, dan lain-lain. Jadi inilah 2 search engine yang biasa digunakan untuk dapat mencari kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita masuk nih ke bagian apa sih evaluasi informasi itu? Oke, jadi kalau bisa aku jelasin, evaluasi informasi adalah proses penilaian terhadap kualitas, keakuratan, relevansi, dan keandalan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, penelitian, dan informasi yang tepat dan benar dibutuhkan. Nah, intinya dari evaluasi informasi ini adalah suatu proses penilaian terhadap kebutuhan informasi yang kita gunakan ataupun artikel yang kita gunakan dari berbagai sumber untuk memastikan bahwa informasi tersebut memang benar-benar untuk kita dan memang tepat untuk kebutuhan informasi kita, guys. Jadi evaluasi informasi itu sangat penting ya, karena jika kebutuhan informasi yang kita gunakan salah, maka semua yang kita kutip atau kita ambil itu salah, guys. Oke, kita next ke kenapa sih perlu mengevaluasi informasi. Nah, jadi ada nih alasan kenapa kita perlu mengevaluasi informasi, yaitu karena mengevaluasi informasi sangat penting untuk memastikan kebenaran dan akurasi data yang kita terima. Nah, sehingga kita dapat menghindari nih seperti misinformasi yang bisa menyebar dengan cepat. Kayak contohnya kalau sekarang itu mungkin bisa dibilang hoax gitu ya, guys. Jadi sumbernya tidak jelas dan sumbernya bisa bikin kita menganggap bahwa informasi itu benar padahal belum tentu benar. Selain itu, mengevaluasi informasi juga dapat melatih kemampuan berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk menganalisis dan menilai berbagai klaim dan argumen dengan logis dan objektif. Jadi, alasan kita intinya mengapa perlu mengevaluasi informasi agar kita bisa mempunyai skill untuk dapat mengolah informasi yang kita terima, guys. Jadi kita tidak secara mentah-mentah untuk dapat menerima informasi tersebut dan menyimpulkan bahwa informasi itu benar atau salah. Oke, nextnya. Nah, ini dia nih yang paling penting dari pembahasan yang aku bahas di materi kali ini. Jadi ada 5 kriteria yang digunakan untuk mengukur kualitas dan kelayakan artikel yang akan kita gunakan nih, guys. Yang pertama ada peer reviewed, kemudian yang kedua ada author and authority, yang ketiga ada akurasi, dan yang keempat ada objektif, lalu yang terakhir yang kelima yaitu ada referencing. Nah, ini jadi kayak istilahnya kegiatan gitu untuk kita mengukur kualitas dan kelayakan artikel, seberapa layak artikel yang akan kita gunakan, guys. Oke. Nah, kita masuk nih ke cara yang pertama, yaitu peer reviewed. Apa sih peer reviewed itu? Jadi peer reviewed dalam garis besar seperti memastikan kualitas dan akurasi penelitian yang dipublikasikan. Proses ini melibatkan evaluasi oleh para ahli di bidang terkait yang menilai metodologi, data, dan kesimpulan untuk validitas dan keandalannya.
Nah, jadi artikel yang lolos peer review ini dianggap lebih kredibel dan terpercaya karena telah diperiksa dan disetujui oleh para pakar. Selain itu, umpan balik dari reviewer membantu penulis memperbaiki kesalahan dan menyempurnakan penelitian mereka, guys. Jadi, dapat digunakan untuk mencegah kesalahan dan bias. Dengan demikian, peer reviewed berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dengan memastikan hanya penelitian berkualitas tinggi yang dipublikasikan. Nah, jadi dalam cara yang pertama ini, peer reviewed mengajarkan bahwa segala artikel ataupun jurnal yang lolos dalam peer reviewed ini dianggap lebih kredibel dan terpercaya karena sudah melewati pengecekan secara 2 kali, guys, dan pengecekannya pun dilakukan oleh para pakar, sehingga bisa dibilang jika sudah lolos maka bisa dibilang artikel tersebut sudah terpercaya untuk dapat digunakan sebagai acuan untuk kita menulis sebuah penelitian, seperti itu. Kemudian ada nih yang kedua, author and authority. Jadi cara yang kedua ini untuk memastikan kredibilitas, akurasi, dan keaslian informasi, penulis yang teridentifikasi dan memiliki otoritas di bidang tertentu memberikan kepercayaan kepada pembaca bahwa konten tersebut valid dan dibilang oleh pengetahuan atau penelitian yang mendalam. Selain itu, kehadiran penulis yang diakui memungkinkan artikel tersebut digunakan sebagai referensi yang andal dalam konteks akademik atau profesional. Dengan mengetahui penulis, pembaca juga dapat menilai kualitas artikel dan penulis bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan, yang dapat meningkatkan pertanggungjawaban dan integritas konten. Jadi, untuk author dan authority ini dapat digunakan untuk pembaca atau user melihat kualitas artikel dari penulisnya nih, guys. Biasanya kan ada penulis yang memang sudah banyak menulis artikel dan biasanya sudah terpercaya karena mereka sudah menulis banyak artikel dan artikelnya banyak dikutip orang. Jadi untuk author dan authority ini juga lumayan penting ya untuk dapat menilai keakuratan dalam kita mencari artikel. Kemudian yang ketiga nih, ada akurasi. Akurasi dalam penulisan artikel adalah esensi untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan pembaca. Untuk mencapai akurasi, penulis harus melakukan riset mendalam dengan mengandalkan sumber-sumber yang kredibel dan terpercaya seperti jurnal akademik, buku, dan situs web resmi. Selain itu, setiap fakta dan data harus diverifikasi melalui perbandingan dari beberapa sumber untuk memastikan kebenarannya. Jadi, untuk step yang ketiga ini kita perlu memperhatikan step yang pertama, guys, karena kita harus mencari sumber dan juga artikel yang benar-benar kredibel atau bisa dibilang yang harus lolos di poin yang pertama dulu, baru bisa kita cek keakurasiannya, guys. Oke. Kemudian kita masuk nih ke dalam objektif dan referencing yang terakhir. Jadi objektif dalam artikel sangat penting karena digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan secara netral dan tidak bias. Artikel yang objektif didasarkan pada fakta dan data yang dapat diverifikasi serta menghindari opini pribadi atau penilaian subjektif penulis. Dengan demikian, pembaca dapat membuat penilaian dan informan dan adil berdasarkan informasi yang akurat dan seimbang. Kemudian ada referencing. Dalam artikel sangat penting juga, guys, untuk mendukung pernyataan dan argumen yang disajikan serta memberikan validitas dan kredibilitas pada tulisan. Sumber kredibilitas seperti jurnal akademik, buku, atau artikel dari institusi resmi harus digunakan nih, guys. Setiap referensi harus dikutip dengan benar dalam teks sesuai dengan gaya penulisan yang dipilih seperti APA, MLA, atau Chicago, dan disertai dengan daftar pustaka di akhir artikel. Jadi objektif dan referencing ini digunakan untuk mendukung penelitian atau sumber yang kita gunakan nih, guys. Nah, seperti itu. Jadi itulah kelima cara kita untuk mengukur seberapa akurat artikel atau sumber bacaan yang akan kita gunakan nih, guys. Nah, oke, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk
kalian semua yang melihat dan menonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa di series modul selanjutnya. Bye.